Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial kusta ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tipe kusta. Menurut Permenkes nomor 11 tahun 2019, tipe kusta itu ada dua ya, PB dan MB. PB itu pausibasilar atau kusta kering, MB itu multibasilar atau kusta basah. Disebut multi berarti artinya banyak ya, basilnya atau kumannya lebih banyak. Ya memang MB itu lebih parah daripada PB. Oke, klasifikasi ini penting. Jadi kemarin setelah saya share tanda-tanda utama kusta itu apa saja, jadi setelah kita menetapkan seseorang itu kena kusta atau tidak, tahap berikutnya adalah kita melakukan klasifikasi. Pasien itu kena kusta, kustanya kusta apa? PB atau MB. Lah, dengan cara apa kita melakukan klasifikasi? Dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bercak kustanya ada berapa? Kalau PB jumlah bercak kustanya 1 sampai 5, kalau MB lebih dari 5. Ini perlu digarisbawahi di sini jumlah bercak kusta, bukan jumlah bercak yang mati rasa. Kalau kemarin di tanda-tanda utama yang saya jelaskan adalah bercak yang mati rasa ada apa enggak. Tapi kalau untuk klasifikasi ini adalah jumlah bercak kusta. Jadi termasuk jumlah bercak yang serupa bentuknya dengan yang mati rasa, meskipun dia tidak mati rasa tetap dihitung sebagai jumlah bercak kusta. Paham ya di sini ya. Untuk MB itu ada salah satu bercak yang khas pada MB, yaitu bercak yang berbentuk donat. Itu sebenarnya ngitungnya bukan cuma satu bercak, itu karena tersusun dari beberapa bercak yang ngumpul jadi satu berbentuk donat ya. Tetapi tidak semuanya MB itu berbentuk donat ya bercaknya. Itu hanya khas saja, kalau misalkan ada bercak donat itu khasnya pada pasien yang MB. Jadi itu ngitungnya tetap lebih dari 5 jumlah bercak kustanya. Yang berikutnya jumlah pendebalan saraf tepi yang disertai gangguan saraf tepi. Kalau pada PB itu 1 ya, kalau pada MB itu lebih dari 1. Ini maksudnya 1 atau lebih dari 1 adalah jumlah jarasnya, salurannya. Jadi gini, saya jelasin satu persatu nih. Penebalan saraf tepi kan kemarin saya sudah jelaskan dalam video tanda utama kusta ya. Saraf-saraf tepi yang ada di tubuh kita, nih dari atas nih, ada saraf fasialis yang ada di wajah. Nah ini kan ngecek penebalannya susah, jadi kita sering skip untuk pemeriksaan itu. Susah untuk ngecek penebalannya, terus ngecek gangguan saraf tepi. Gangguan saraf tepi kan ada motorik, sensorik atau otonom. Nah wis, itu tidak dijadikan standar pemeriksaan utama di level puskesmas. Oke, skip saja. Nah, berikutnya ada saraf yang di leher namanya saraf auricularis magnus. Itu bisa dicek penebalannya, tetapi kita sulit untuk ngecek gangguan saraf tepinya. Itu juga skip deh. Nah, yang berikutnya adalah saraf radialis yang terletak di sini ya, di lengan sini ya. Bisa sih dijangkau, tetapi itu juga relatif sulit ya bagi teman-teman di lapangan. Jadi itu tidak dijadikan standar juga, standar utama. Radialis itu kan yang mempersarapi ini nih. Oke, kekuatan motorik pergelangan tangan untuk ngegas gini, oke. Nah, terus berikutnya saraf ulnaris yang ada di siku. Saraf ulnaris di sini mempersarapi apa? Mempersarapi dua jari ini nih, jari 4 dan jari kelima. Jari kelima, jari kelingking, jari manis sebagian sebelah sini ya. Ini ulnaris. Ini ulnaris. Kalau ini medianus ya. Jari 1 2 3 itu medianus, dan sebagian jari keempat bagian sini ini medianus. Medianus itu letaknya di sini, di lengan bagian bawah. Ini juga sulit untuk dijangkau, jadi teman-teman skip aja dulu deh. Nah, tadi yang ulnarisnya, yang ini yang dijadikan standar nih, karena yang di siku untuk relatif untuk mudah dijangkau, diperiksa tebal atau tidaknya. Lah, yang dimaksud satu jaras itu berarti kalau misalkan di sini nih ulnarisnya mengalami penebalan, terus di sini misalkan ada gangguan sensorik ya, setelah kita tes menggunakan bolpen, oh ternyata dia di sini ada mati rasa atau kurang rasa. Berarti kan penebalan saraf tepi disertai gangguan saraf atau gangguan saraf motorik ya. Misalkan kekuatannya di sini berkurang dengan tes menghimpit sebuah kertas, terus kok dia lemah di situ. Nah, itu berarti dihitung 1, ya kan? Penebalan saraf tepi disertai gangguan sarafnya, saraf tepinya. Itu baru dihitung satu jaras itu. Oh, ini 1 gitu. Itu kalau kanan 1, kalau kirinya juga demikian, ya udah berarti dia 2. Berarti pasti dia MB gitu. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu, ngitungnya 1 jaras. 1 jaras itu dia dari awal sininya, dari sikunya sampai ke ujung sini, sampai ke ujung telapak jari. Itu harus 1 paket penebalan saraf tepi disertai gangguan saraf tepi dari jaras tersebut, jaras ulnaris itu. Saraf berikutnya yang bisa dijadikan
standar pemeriksaan dan mudah dijangkau adalah di sini, di sebelahnya dengkul di sini ada saraf poplitea lateral. Ini mempersarapi apa? Ini mempersarapi kekuatan fleksi. Nah, kalau kaki begini, nah ini namanya fleksi, berarti kekuatan motoriknya bisa dicek. Kalau di sini terjadi penebalan dan kekuatan fleksinya kok berkurang, berarti itu dihitungnya 1. Berarti 1 jaras terjadi penebalan dan gangguan saraf tepi. Yang berikutnya, saraf apa di sini? Tibialis posterior. Ini mempersarapi telapak kaki sensoriknya. Kalau di sini menebal disertai gangguan sensoriknya, berarti itu dihitung 1. Gitu ya cara ngitungnya ya. Jadi ada berapa jaras saraf yang terjadi penebalan dan gangguan saraf tepinya itu. Ini yang jelas ya tenaga kesehatan aja ya, kalau orang awam nggak bisa apalagi menentukan tebal tipisnya, ada terjadi penebalan atau tidak, keras atau lunaknya, ini benar-benar jam terbang ini yang bisa menilainya. Yang berikutnya hasil pemeriksaan BTA-nya gimana? Kalau PB itu negatif, kalau MB itu positif. Nah ini, loh PB kok negatif? Iya. Jadi saking kecilnya jumlah kuman, saking sedikitnya jumlah kuman pada PB, dia tidak nampak pada pemeriksaan laboratorium BTA-nya. Bukan berarti loh ini nggak ada kumannya kok, berarti dia bukan kusta dong. Bukan seperti itu, ya. Cara membacanya, menakwilkan, memaknainya bukan seperti itu, ya. Jadi saking sedikitnya kuman, dia tidak tampak dalam pemeriksaan laboratorium. Nah kalau MB itu positif. Ya, entah itu positif 1, 2, 3 sampai 6 ya, ada klasifikasinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, oh ya gini. Kalau misalkan salah satu saja dia MB, ya udah dia MB gitu dari ketiga kriteria itu. Kalau misalkan Anda kok nemunya ininya cuma satu jaras penebalan saraf tepi yang disertai gangguan saraf tepi, tetapi kok bercaknya lebih dari 5, ya udah berarti dia MB gitu. Kalau misalkan ini di sini cuma satu, ini cuma satu, tapi kok BTA-nya positif, ya udah berarti dia MB gitu ya. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.